Tanya, gimana? Sebentar. Oke. Sebut nama lengkapnya Bang ya? Iya Pak. Nama lengkap Bapak dulu. Ya, nama saya Yafet Yosafet Wilben Risi, SH, MSc, LLM, PhD. Kuasa hukum dari Kuasa hukum dan debitur pilot PT BNP dalam pilot. Pak, ini kan dijelaskan Bang tentang bidang hari ini yang mencocokkan kapal. Ya, jadi gini, teman-teman kan tadi ikuti. Ya. Hari ini kan agendanya rapat kecocokan piutang. Ya, ya. Yang kita lihat sendiri bahwa kurator itu dengan seenaknya merubah posisi kreditur konkuren menjadi kreditur preferen. Ini kurator ini seperti pemain sulap nih. Kreditur konkuren tiba-tiba menjadi kreditur preferen. Padahal dalam undang-undang itu jelas yang menjadi preferen itu pajak, lalu upah buruh dan biaya perkara. Ya, itu upah buruh itu karyawan. Dan itu ketentuan undang-undang pajak, itu ketentuan undang-undang perburuhan, itu putusan MK. Ya, di luar itu semuanya krediturnya konkuren, kecuali yang punya jaminan pertanggungan kebendaan. Ya, dalam hal ini, dalam kasus ini hanya satu, yakni PT Bank Mandiri, di mana kapal itu menjadi aset bagi PT Bank Mandiri, sehingga PT Bank Mandiri adalah kreditur separatis. Ya, itu kita tidak gubris. Selain dari itu, yang menjadi preferen itu kan yang tadi saya jelaskan, pajak, para karyawan, ya kan? Nah, cuman itu, dan biaya-biaya perkara. Selebihnya itu kreditur konkuren. Nah, hari ini kita lihat, ya, kurator itu sangat tidak profesional menjalankan undang-undang kepailitan. Bagaimana mungkin orang itu statusnya kreditur konkuren, tiba-tiba disulap menjadi kreditur preferen? Itu bertentangan dengan undang-undang kepailitan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, yang sangat kasat mata, kurator itu baik pada zaman PKPU masih sebagai pengurus sampai hari ini, tindakan pengalihan kapal pada saat PKPU itu sudah melawan hukum. Anda ingat di PKPU itu hukumnya mengatakan debitur itu masih punya hak untuk mengelola kapalnya, ya kan begitu? Tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan debitur PKPU pada saat itu, ya, termohon PKPU pada saat itu. Ini dialihkan tanpa penetapan hakim pengawas. Tadi kan saya tanya itu, apa betul hakim pengawas pernah menetapkan itu mengenai pengalihan kapal, ongoing concern, penerusan bisnis? Kan tidak ada. Padahal tadi saya tegaskan, sejak kepailitan seluruh transaksi harus diberhentikan. Itu hukumnya. Tapi yang kita lihat di sini, itu para pesulap kurator itu seperti bermain akrobat, dialihkan tanpa penetapan hakim pengawas. Ini melawan hukum, ini pidana, ya, ini berbahaya sekali. Dan ya, harusnya penguasaan kapal itu siapa? Ya harusnya. Sekarang penguasaan di Nah, Mandiri. sekarang ini dialihkan kepada PT Era Jaya Mahe tanpa seizin hakim pengawas. Itu nggak boleh. Harus ada penetapan atau izin dari hakim pengawas. Itu pasal 104 kalau untuk ongoing concern. Ini dialihkan aja kayak barang warisan dia dari bapaknya atau ayahnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi dalam persidangan tadi kan sempat disebutkan bahwa pengelolaan ini kan harusnya kan ada itu debitur sudah diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi bahan bakarnya supaya kapal ini tidak tenggelam. Nah, Ya, itu kan versinya mereka. Ya, itu kan versi beliau itu. ada Ya, itu kan versinya beliau. Tapi kan sebetulnya pada waktu itu, pada tahapan PKPU saja, termohon PKPU itu sudah mau bayar, mereka nggak mau datang. Jadi niatnya jahat. Karena itu tadi saya tanya salah satu kurator itu bikin rencana gue mau memelitkan itu. Anda ini jahat sekali. Sejak awal dipaksakan ke PKPU,
sudah dipaksakan ke PKPU, mau dibayar hutangnya, tetap nggak mau datang, lalu dipalitkan. Ini jahat sekali. Ini rencana jahat dan ini terbukti. Salah satu kurator kan ngomong sendiri tuh. Ya. Anda lihat sendiri semua. Ini yang saya bilang akrobatik, ya, tindakan akrobatik para pesulap dari para kurator ini seperti pesulap. Itu sudah melawan hukum dan berpotensi pidana. Catat itu. Berarti tidak ada keterbukaan ya? Oh sama sekali, bukan saya tidak terbuka, ini melawan hukum. Ya. Oh tadi Anda lihat, tidak pernah dilaporkan pengelolaan kapal itu. Siapa yang mengelola, berapa duit yang didapatkan, dialirkan kemana duit itu semua. Ini perampokan, ini pencurian, ini penggelapan. Ya tunggu saat aja kita nanti lapor ke Baris Krim Polri. Ada upaya debitur sama kreditor untuk katakanlah mengganti kurator atau seperti Kita sudah sampaikan permohonan pergantian kreditur berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Kepelitan, pergantian kurator. Itu sejak 1 bulan yang lalu. Tidak ditanggapi. Iya, justru itu kan. Itu rencana jahatnya di situ. Mereka mengalihkan kapal itu dikelola sendiri, nanti hasilnya dibagi 2. Itu tidak boleh. Bagi dua siapa aja, Pak? Ya, antara kurator-kurator itu sama edisi Hombing. Nah, ya jelas. PT Era Jaya Mahe. Ini perampokan, ini pencurian, Pak. Tidak boleh kurator itu menerima fee apapun. Fee-nya itu harus dibayarkan setelah seluruh tindakan pemberesan selesai. Ini belum selesai, udah bagi-bagi. Ini mencuri hak orang debitur pilot. Dan diakui 2,3 miliar. Diakui kan, ya 2,3 itu. Sudah terima surat edaran dari yang kurator itu. Dia sendiri yang menulis loh. Sudah terima loh. Jadi begini, sesuai ketentuan Undang-Undang Kepelitan, kalau dinyatakan pilot, ya, debitur pilot itu memang tidak punya hak lagi untuk mengelola harta pilotnya. Itu memang undang-undangnya bilang begitu. Tetapi kalau Anda mau melanjutkan tindakan pengelolaan oleh kurator, baca pasal 104. Itu harus seizin dan penetapan hakim pengawas. Tadi kan saya tanya tuh, saya sengaja pancing itu, oh Bapak memberikan penetapan, dia bilang tidak, kena dia. Dia tidak, artinya dia melegitimasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator. Itu yang tidak benar itu. Catat itu tuh pencurian, itu perampokan tuh. Lalu tanggapan hakim itu sendiri bagaimana Pak? Tadi dia mengatakan dia tidak pernah memberikan izin untuk melakukan tindakan ongoing concern namanya, tindakan melanjutkan pengurusan kapal itu namanya melanjutkan usahanya. Dia kan tadi jelas-jelas mengatakan tidak pernah memberikan izin. Tapi ada nggak tindakan hakim selanjutnya atas Ya perbuatan? itu yang tadi saya katakan. Ini supaya kembalikan dulu kapalnya kepada debitur pilot. Karena yang paling profesional untuk mengelola itu adalah debitur pilot. Dikembalikan dulu. Tetapi sebelum saat dikembalikan, kita minta dulu laporannya. Selama ini Anda bawa kapal ke Filipina, Anda pekerjakan kepada pihak lain, berapa kontrak nilainya, nilai kontraknya, berapa pendapatannya, berapa yang sudah ditransfer oleh Huawei ataupun Sinwi atau apapun namanya ke rekening PT Era Jaya Mahe. Kan begitu. Berapa itu? Dibagikan ke siapa? Dibayarkan kepada siapa? Anda ingat, itu budal pilot, itu harta pilot. Sehingga tidak berhak PT itu sampai itu Era Jaya Mahe itu menerima semua itu, tidak punya hak sama sekali. Berarti Karena dia penggelapan bukan itu. korupsi. Oh jelas itu penggelapan, itu penipuan, itu pencurian juga. Bagaimana? Menjadi hak dari kewajiban debitur untuk Begini, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Hasil dari pengelolaan kapal itu, kalaupun disetujui, kalaupun mendapatkan hasil sesuai ketentuan undang-undang, ya catat ini, sesuai ketentuan undang-undang, itu dilaporkan dulu kepada hakim pengawas oleh kurator. Lapor dulu nih, dari pengelolaan kapal ini dapatkan katakanlah misalnya saja, misalnya ya, $1 juta misalnya. Dari $1 juta itu kita ingin bayarkan kepada kreditur A, B, C, D, jumlahnya sekian-sekian, kan begitu? Itu harus dilaporkan dulu kepada hakim pengawas. Baru hakim pengawas bikin penetapan pembagian. Itu baru benar. Ini bukan permen beli di pasar impres, dibagi-bagi aja seenaknya. Nggak bisa. Nggak bisa, nyelon-nyelon kayak begitu, nggak bisa. Ya? Ada lagi? Udah Pak, berarti udah. Apa aja? Hendro menjadi kuasa hukumnya Global Explorer. Itu lagi aneh. Kan dia yang mempilotkan PT BNP. Ya, itu juga akrobatik yang lain lagi. Jadi itu membuktikan bahwa rencana untuk memilitkan debitur itu dari awal sudah dilakukan. Bang, sebenarnya nilai asas yang di agung atau yang disita ini mencukupi nggak untuk kewajiban dari debitur sendiri?
sejauh ini ya. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Harusnya begitu. Cuma karena digelembungkan, tidak ada tagihan, dimasukkan tagihannya, ada tagihan fiktif masuk. Jadinya dibuat seolah-olah itu nanti neracanya defisit semuanya. Padahal bisa. Oh, sorry. Itu kan tadi menyebut sekitar 185 miliar. Oh, PT BNP debitur itu sudah pilot, sudah gagal sekali. Enggak, itu enggak benar. Proses kepelitan itu terjadi bukan berdasarkan audit. Catat ini. Kepelitan itu bukan ditentukan berdasarkan audit. Ya, itu lain teorinya. Kepelitan itu ditetapkan berdasarkan putusan di pengadilan niaga. Kalaupun ada audit menyatakan ada nilainya defisit atau minus dan racanya, itu teknis laporan keuangan, tidak ada urusannya dengan kepelitan. Ya? Oke, kalau gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak.